Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Abror dari Mahat Ali Saidus Siddiqiyah Jakarta dalam studi Islam Kawasan. Kali ini kita akan menjelajahi salah satu negeri di Afrika Utara bagian barat. Tepatnya adalah Mauritania dengan nama asli dan nama resmi Republik Islam Mauritania. Kita akan coba jelajahi bagaimana asal muasal negeri ini, bagaimana Islam masuk dan berkembang di sana, dan bagaimana hal-hal menarik lainnya. Mari kita simak. Sejarah terbentuknya negara Mauritania. Mauritania pertama kali ditemukan oleh Portugis pada abad ke-15. Tetapi pada abad ke-19, Prancis berhasil mengambil alih dan menjadi salah satu jajahan yang merupakan Afrika Barat Prancis. Pada tahun 1945, Mauritania dianggap sebagai wilayah seberang Prancis. Pasillo. Monogamie, ich bin verliebt, doch es gibt nicht nur sie, ich bin dazwischen I'm in between, sie kennt mich vom Insta-Feed, Feuer-Emoji, sie kennt von mir. Ibu kota Mauritania adalah Nouakchott, yang berarti tempatnya angin. Kota ini didesain sebagai ibu kota Mauritanius baru pada tahun 1960 dan menjadi ibu kota termuda di dunia. Puluhan ribu tahun lalu, Mauritania adalah tanah yang subur dan menghijau. Fakta arkeologi menunjukkan bahwa suku Berber dan Negro Mauritania hidup berdampingan sebelum padang pasir menyebar menuju ke arah selatan. Pada abad ketiga dan keempat, suku Berber mengembara ke arah selatan untuk menghindari perang di daerah utara dengan menggunakan jasa transportasi unta. Dan lama-kelamaan mereka membentuk sebuah konfederasi Sanhaja. Mereka berdagang dari daerah utara ke selatan atau Timbuktu, Mali, berupa emas, budak, dan daging yang ditukar dengan garam, tembaga, serta pakaian. Rute perdagangan ini akhirnya dijadikan rute penyebaran Islam di Afrika Barat, dan Islam berkembang di Mauritania secara sempurna ketika Bani Almoravids atau Almorabitun menguasai Mauritania pada abad ke-11 dan berhasil melakukan Sudanese Kingdom dari Gaha yang akhirnya menyebar sampai seluruh Afrika Utara hingga akhirnya menaklukkan Spanyol. Namun pada akhirnya Almoravid ditaklukkan oleh Bani Hasan pada abad ke-16. Masuknya Islam di Mauritania. Islam dianut oleh 100% penduduk Mauritania sejak abad ke-10. Dan lebih perkasa lagi, setelah Bani Hassaniyah menguasai Mauritania pada abad ke-16. Baik suku bangsa Mor atau Berber, Ular Soninke, Tukolor atau Wolof adalah penganut Islam yang setia
sejak berabad-abad lalu. Mereka menganut mazhab Sunni, sedangkan aliran Sufi yang dianut adalah Sufi Qadariyah. Mauritania dikenal sangat kental sebagai Republik Islam. Islam diterapkan dalam segala faktor kehidupan, baik sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Oleh karena itu, Islam di Mauritania tidak perlu diperjuangkan seperti negara-negara Afrika hitam lainnya, namun perlu dikembangkan dengan benar sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam konstitusi yang telah diartifikasi pada tanggal 20 Juli 1991, ditegaskan bahwa Mauritania adalah Republik Islam yang tak dapat diubah. Selanjutnya, pada pasal 5 Undang-Undang Dasar tersebut dinyatakan bahwa Islam adalah agama penduduk dan negara. Dengan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa Mauritania bukan negara sekuler. Dan terjemahan selanjutnya adalah bahwa setiap penduduk Mauritania adalah Muslim dan pegawai di negara tersebut secara resmi harus beragama Islam. Namun, menyusul peristiwa pengeboman WTC New York pada tanggal 11 September 2001, pemerintah Mauritania tidak ingin dijadikan sasaran kemarahan Barat karena semata Mauritania adalah negara Islam. Seluruh kegiatan keagamaan di Mauritania di bawah pengawasan Kementerian Pengembangan dan Kebudayaan Islam, sehingga pemerintah akan mudah mengontrol apakah kehidupan keberagamaan di Mauritania masih tetap moderat atau sudah sampai pada tahap ekstrim. Karena perlu diingat bahwa memang pemerintah Mauritania mempunyai kedekatan hubungan baik dengan Amerika Serikat maupun Israel. Beberapa keunikan di negara Mauritania. Yang pertama adalah gunung tertinggi di Mauritania. Gunung tertinggi di Mauritania adalah Gunung Ijil yang tingginya hanya 915 meter dan hampir semuanya terdiri dari biji besi. Masakan tradisional di Mauritania adalah bonawa. Makanan nasional Mauritania adalah tibodiens atau ceb ujin. Masakan lainnya adalah yassa poulet, mahfe, hako, dan minuman teh manis atau attaya.
Jika kamu melihat Mauritania dari luar angkasa, kamu bisa menyaksikan pemandangan menyerupai mata sapi yang dinamakan mata Afrika. Ini merupakan susunan Richard yang berdiameter 30 mil dan dipercaya sebagai akibat dari pengangkatan terus-menerus lapisan geologi yang terletak di tengah-tengah gurun Sahara Mauritania. Di Teluk Nouadhibou, Mauritania, terdapat pemakaman terbesar kapal-kapal di dunia. Di sana terdapat lebih dari 300 rongsokan kapal dari seluruh negara yang terdampar di pantai. Proses belajar mengajar di Djimouti, salah satu kota di Mauritania, dari dulu dan masih berlangsung hingga sekarang adalah metode lauh, yakni para murid menulis di papan dan harus hafal. Tak heran jika masih umur di bawah 10 tahun banyak yang sudah hafal Al-Quran dan kitab-kitab matan penting, bahkan syair-syair Arab kuno. Metode lauh ini sebenarnya adalah metode yang umum digunakan di Afrika Barat. Demikianlah tentang negeri Mauritania dan Islam di Mauritania. Bagaimana? Anda tertarik untuk berkunjung ke sana? Selanjutnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sekian dari saya, Muhammad Abror, undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.